Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Sungguh indah.
Shalom keluarga BPCC, apa kabar? Senang sekali kami menyambut Anda pada ibadah hari ini. Tidak terasa ini adalah minggu ketiga pada bulan Juni. Kami tetap berdoa untuk Anda semua supaya tetap kuat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan untuk hidup kami. Hari ini kami akan segera memulai ibadah kami, biar namamu yang dipuji, namamu yang dimuliakan. Tidak ada satupun Tuhan yang mengurangi sukacita kami, karena kami tahu kekuatan kami datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Yesus kekasihku,
tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu membunyikanku. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi, tidak terasa kita sudah berada di minggu ketiga dalam bulan Juni tahun 2020. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik buat kami. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Jarak tidak dapat membatasi kuasa Allah yang bekerja di tengah kami.
Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau supaya firman yang keluar, firman berlari dan firman akan berhasil dalam segala sesuatu yang Engkau inginkan. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Hamba mengangkat tangan dan berserah ke dalam campur tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan mengajarkan setiap kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita akan membaca di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu kamu, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya meyakini bahwa Kristus Yesus telah menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam dirinya. Saya sangat percaya apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi dari pembacaan yang kita baca, mengapa Rasul Paulus seolah-olah menuntut lagi dalam Efesus 4? Paulus mengingatkan kepada kita orang percaya di Efesus bahwa mereka harus menanggalkan manusia lama yang ada pada mereka. Saudara, firman ini bukan saja untuk orang-orang di kota Efesus, tetapi juga untuk kita saat ini yang mendengar siaran ini. Memang Kristus Yesus menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Tetapi Rasul Paulus menegaskan agar kita, ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kata menanggalkan sama dengan membuka atau melepaskan. Realitanya adalah manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kita telah diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tetapi hal ini tidak berlangsung secara otomatis. Kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang tersedia bagi kita. Hal ini harus terus-menerus kita kerjakan di dalam hidup kita. Kalau tidak demikian, tidak ada gunanya. Tidak mungkin ada pembaharuan. Kita tetap hidup dalam status sebagai manusia lama. Dan untuk meninggalkan tabiat manusia lama dan kemudian berganti menjadi manusia baru, terlebih dahulu kita harus mengalami proses menanggalkan manusia lama inilah yang membutuhkan waktu dan pasti melibatkan rasa sakit. Cepat atau lambat, proses ini tergantung respon yang benar dalam menghadapi situasi sekeliling kita. Pertanyaannya, apa sih manusia lama itu? Manusia lama sama dengan tabiat yang lama yang harus ditanggalkan. Manusia lama yang harus ditanggalkan adalah cara berpikir yang keliru. Pertama di Efesus 4 ayat 17. Katakan seperti ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kriteria orang-orang yang tidak mengenal Allah, berusaha lebih giat, berjuang lebih giat demi hari esok, sampai melupakan Tuhan di tempat pertama. Depresi, stres, tertekan, merasakan masalah menjadi bertambah besar sampai Tuhan menjadi bertambah kecil.
Yang kedua, cara berpikir yang keliru ini harus dilepaskan, harus ditanggalkan. Karena kita tahu janji Allah bagi kita. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 katakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu segala keperluan kita. Selanjutnya, tabiat lama yang harus dilepaskan, yang harus ditanggalkan adalah menjauhi bersekutu dengan Allah. Efesus 4 ayat 18 katakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ciri-ciri orang yang hidup tidak bergaul dengan Allah, tidak menerima firman. Maksudnya tahu firman tetapi meragukan firman tersebut. Ciri orang yang hidup tidak bergaul dengan Allah, tidak merenungkan dan tidak meneliti firman. Yakobus 1 ayat 5 katakan memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, memikirkan apa yang Kristus telah kerjakan bagi diri kita. Itu berarti kita merenungkan firman, meneliti firman. Tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi pelaku firman sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita percaya dan kita bertindak menurut firman itu. Contoh, orang melukai kita, orang membuli kita, menyinggung kita, menipu kita, salah pikir tentang kita, tidak menghargai kita, mengucilkan kita, tidak percaya dengan kita. Itu adalah hak kita untuk marah dan menjauhi mereka. Tetapi menjadi pelaku firman adalah mengampuni dan mendoakan mereka. Selanjutnya, tidak membagikan firman. Firman yang kita tahu, kita keep untuk diri kita sendiri. Tidak membagikan firman kepada siapa, Bu? Mulailah dengan keluargamu. Setiap saat, setiap waktu di rumah saya, lagi masak, lagi mencuci, mau tidur, saya akan membagikan firman, kebenaran yang saya tahu ini dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Sampai mereka ada dalam suatu masa yang mengatakan kami ini sudah kenyang karena setiap hari, setiap saat diomongin sama mami. Diomongin tentang apa? Tentang kebenaran firman, tentang ketetapan firman, tentang firman yang saya baca dan saya bagikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, menanggalkan manusia lama atau sama dengan manusia lama dilepaskan. Hal-hal dulu yang kita anggap wajar, sekarang sudah tidak bisa. Karena kalau kita lihat sekarang, saat-saat ini bukan lagi waktu untuk kita berleha-leha dengan kehidupan kekristenan kita. Yang harus kita lepaskan, yang harus kita tanggalkan, ayat 25 katakan, bukan lagi tanggalkan, tetapi harus dibuang. Ayat 25 katakan adalah dusta, marah. Kalaupun marah jangan sampai berbuat dosa. Mencuri, kata-kata kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, kejahatan. Ini bukan lagi ditanggalkan tetapi dibuang. Kata dibuang, sesuatu yang dibuang berarti sesuatu ini tidak berfaedah, tidak ada gunanya. Buang berarti ini sampah, makanya harus dibuang. Masa sampah disimpan? Kalau kita bayangkan, kalau kita menyimpan sampah, apa yang akan terjadi dengan kita? Berefek tidak baik bagi kesehatan kita, berakibat buruk pada orang-orang di sekeliling kita. Dusta, amarah, mencuri, kata-kata kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, kejahatan yang diterangkan di ayat-ayat sebelumnya itu harus dibuang.
karena ini adalah sampah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat-saat ini, saya keluar ya sedikit, pemerintah melakukan satu peraturan yang baru. Kehidupan tetap sama, hanya diatur, dibatasi, yang biasanya kita bisa berkumpul beribadah bersama, sekarang tidak bisa. Dulunya setiap kita bertemu, kita bisa saling rangkul, dan sepertinya hal itu memang wajar. Tetapi kalau kita lakukan sekarang, hal itu tidak wajar. Kita sudah tidak boleh lagi berjabat tangan. Kalau dulu berjabat tangan adalah wajar, sekarang kita berjabat tangan itu sebuah masalah besar. Cara hidup kita berubah setelah adanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mutlak, karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri supaya tidak tertular virus corona. Kita harus mengikuti aturan pemerintah yang baru. Aturan pemerintah dibuat karena pemerintah mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk kita. Tatanan baru yang disebut new normal, tatanan, kebiasaan, perilaku yang baru membuat setiap kita beradaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Saat keluar rumah pakai masker, jaga jarak agar aman dan menghindari kerumunan, banyak mencuci tangan. Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran setiap kita agar dapat berjalan dengan baik seperti yang pemerintah inginkan. Karena kenapa harus ada new normal? Saya mendengar berita di media massa, baru saja tadi malam saya dengar, karena penularan COVID masih terjadi. Artinya kita harus betul-betul lebih berdisiplin untuk mematuhi seluruh anjuran pemerintah. Kita harus mengaktifkan kembali cara-cara hidup dengan kenormalan yang baru. Sekali lagi ingin saya katakan, peraturan pemerintah dibuat karena mereka punya pertimbangan-pertimbangan bagi kesejahteraan kita semua. Saudara terkasih, ternyata ada new normal versi Alkitab. Efesus 4 ayat 22 katakan, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, coba perhatikan, harus menanggalkan manusia lama. Kalau pemerintah melakukan sesuatu yang baru, kehidupannya tetap sama, hanya hidup kita diatur dan dibatasi. Yang biasanya kita bisa berkumpul beribadah bersama, sekarang ibadah melalui online. Beribadah secara online, apakah sikap hati kita masih tetap sama? Apakah gairah kita masih tetap sama? Apakah persembahan kita masih tetap sama? Apakah kasih kita masih tetap sama? Apakah sukacita kita masih tetap sama? Seperti yang kita lakukan waktu kita ada dalam gedung gereja. Seharusnya tetap sama. Karena normalnya itu demikian. Kekasih Tuhan, zaman sudah berubah dengan cepat. Peraturan dibuat dengan peraturan-peraturan baru. Bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita sekarang ini? Alkitab katakan dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Cara berpikir diperbaharui, tingkah laku kita diperbaharui, kegiatan kita di luar diperbaharui, kita menciptakan gaya hidup baru. Alkitab katakan rohmu dan pikiranmu harus berubah. Lanjut ayat berikutnya, dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru berarti hidup kita normal. Tapi perhatikan kata ini, new normal as a Christian life.
Hidup kita baru, hidup baru kita berarti menanggalkan sesuatu yang dulunya wajar, sekarang tidak wajar. Sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Kalau kita masih hidup menggerutu, mengeluh, sekarang sudah tidak bisa. Karena kita harus menyeimbangkan hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan perintahkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini new normal. Harus menanggalkan berarti sesuatu diminta untuk dilepaskan. Setelah dilepaskan selanjutnya. Perhatikan Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara kekasih Tuhan, kalau untuk peraturan pemerintah kita bisa mendengarkan dengan baik, serta kita bertekad untuk dilaksanakan, kita berusaha sepatuh mungkin melakukan peraturan pemerintah untuk kebaikan kita. Maka sudah seharusnya lah kita lebih patuh kepada firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi. Kita harus benar-benar minta pertolongan Tuhan setiap hari agar kita dapat mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Allah berkehendak agar kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setiap hari kita harus membiarkan Roh Kudus menuntun kita. Setiap hari kita harus memperbaiki cara berpikir kita berdasarkan apa kata firman. Karena situasi setiap hari berubah. Situasi setiap hari tidak tetap. Tetapi saat kita mempersilahkan kebenaran yaitu firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, kita akan terbiasa hidup dalam era new normal kita yang akan semakin mengarahkan kita kepada Tuhan. Wow, Papa kita di surga ini luar biasa, saudara. Karena Alkitab katakan dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk kebaikan kita semua. Saudara-saudara, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi pada kita supaya adanya transformasi dalam hidup kita, yaitu kita menjadi manusia baru, kita dapat mengenakan manusia baru. Pemerintah mengatur kita agar kita tidak terkena virus, tidak tertular COVID-19 ini. Kita diatur pemerintah supaya kita membatasi diri. Sama saudara, sesuatu yang sudah diatur di dalam firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Kita yang dikasihi Allah. Cara hidup kita harus berubah sesuai firman Tuhan mau. Hal ini mutlak karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Lebih tepatnya menerima dan melakukan firman yang adalah otoritas tertinggi untuk hidup kita. Agar kita tidak tertular virus mematikan yang memisahkan kita dari kasih Allah. Proses untuk berubah menjadi manusia baru. Proses untuk berubah dan mengenakan yang baru. Ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Serta kadang ini sangat bisa menyakitkan kita. Perilaku seseorang bagaikan sebuah baju yang dikenakan dan menunjukkan identitas pemakainya. Ketika kita kembali melihat hidup kita, momen-momen apa yang mendorong terjadinya perubahan? Perubahan jangka panjang apa yang telah terjadi atas hidup kita? Ketika kita hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, nilai-nilai, cara pandang kita, cara bertindak kita akan berubah. Setiap tindakan dalam hidup kita memberi pengaruh
untuk kehidupan kita di dalam kekekalan. Saya tutup dengan membagikan hal ini bagi saudara semua. Saya menulis dalam jurnal book saya, aku tidak suka apa yang terjadi dalam hidupku saat ini. Tetapi aku harus percaya mengapa itu terjadi dalam kehidupanku adalah untuk kebaikanku. Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada tujuan Tuhan dalam setiap hal yang kita lewati dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Monica Hitipeu yang melayani kita pada hari ini. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan mari kita tetap mengerti bahwa firman Tuhan adalah kekuatan satu-satunya dalam hidup ini. Adik-adik sekolah minggu, kita juga mengadakan ibadah online di channel Ada Jawaban TV. Untuk setiap orang tua dapat membantu adik-adik untuk melihat ibadah online. Kita juga, The Divergent Generation, mengadakan ibadah Zoom setiap hari Sabtu jam 7 malam di channel The Divergent Generation. Teman-teman pemuda-pemudi dapat cek linknya di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah sampai kepada akhir ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang saudara, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pastikan kita akan bertemu kembali minggu depan di Ada Jawaban TV. Tuhan memberkati.